Belakangan ini populer dikatakan bahwa sosok eskatologi Islam yang disebut Ad-Dajjal dahulu merupakan Yudas Iskariot yang disalib menggantikan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Konon, berita ini bersumber dari Injil Barnabas, Injil yang ditolak keasliannya oleh umat Kristen masa kini, namun diyakini asli oleh sebagian umat Islam. Tapi benarkah ada kisah Al-Masih Ad-Dajjal dalam Injil Barnabas? Mari kita lakukan investigasi bersama. Ada 5 poin penting dalam klaim tersebut. 1. Barnabas adalah murid Yesus yang paham betul kisah penyaliban. Karena itulah Yesus menyuruh dia menulis Injil versi Barnabas. 2. Barnabas dikisahkan mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan berkhianat kepada Yesus. Yudas inilah orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah agar ditangkap oleh tentara Romawi. Kemudian dia dibawa pergi ke Bukit Tengkorak untuk menggantikan Yesus di tiang salib. Dalam kondisi disalib itu, mata kanannya ditusuk pedang oleh Raja Herodes. Akibatnya sampai di akhir zaman nanti, matanya menjadi buta sebelah. 3. Selain mata Yudas, tubuhnya pun ditusuk-tusuk hingga darahnya mengucur lalu diminum oleh para pendeta Sanhedrin. Darah itu mereka anggap sebagai the holy water. Bahkan sebagian kecil dari daging tubuh Yudas juga mereka makan bagaikan roti dalam perayaan Paskah. 4. Bukti bahwa Yudas menjelma menjadi Yesus adalah tulisan Inri yang terukir pada tiang salib. Inri berarti jelmaan. 5. Sesaat sebelum kematian Yudas di tiang salib, Yudas melihat Yesus diangkat ke langit. Karena itu, dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Untuk mengcross-check kebenaran 5 poin ini, yang perlu kita lakukan adalah membaca langsung Injil Barnabas. Pemirsa bisa akses melalui link yang kami cantumkan berikut ini. Agar lebih mudah, pemirsa bisa juga mendownload file PDF Injil Barnabas terjemahan bahasa Inggris melalui URL berikut. Khusus bagi teman-teman yang kesulitan memahami bahasa Inggris, jika berminat silahkan baca Injil Barnabas terjemahan bahasa Indonesia yang ditranslate oleh Ahmad Kahfi. Sekarang mari kita cross-check benar tidaknya 5 poin penting tadi. Poin pertama, penulis naskah Injil Barnabas ini mengaku sebagai murid Yesus bernama Barnabas. Hanya dalam karya yang satu ini, dia adalah salah satu dari 12 orang rasul yang setia menemani Yesus. Berbeda dengan Alkitabnya umat Kristen, tokoh Barnabas ini adalah orang yang bersama Saulus menjadi pengajar jemaat Kristen pertama di Antiokhia. Memang betul ada dalam Injil Barnabas kisah Yesus menyuruh Barnabas untuk menulis kitab suci. Tapi sayangnya ini adalah klaim sepihak tanpa konfirmasi dari literatur kuno lainnya. Apalagi mengingat fakta bahwa 2 manuskrip kuno Injil Barnabas berasal dari akhir abad ke-16. Masing-masing naskah ditulis dalam bahasa Italia dan bahasa Spanyol. Sedangkan yang kita tahu dari sejarah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam kesehariannya selalu berbahasa Aramaik atau setidaknya berbahasa Ibrani. Sungguh mengherankan bukan, jika bukti otentik risalah Nabi Isa justru ditemukan berbahasa Italia dan bahasa Spanyol. Poin kedua, dalam Injil Barnabas memang benar Yudaslah yang diserupakan wajahnya agar sama dengan Nabi Isa. Akan tetapi tidak benar jika dikatakan bahwa Barnabas mengetahui rencana pengkhianatan Yudas. Di sini tertulis, ke-11 murid Yesus tak ada satupun yang tahu tentang siapa yang akan berkhianat. Lalu setelah ditangkap, Yudas tidak dibawa ke Bukit Tengkorak, melainkan dibawa ke Gunung Kalvari. Tidak benar pula jika dikatakan bahwa Raja Herodes menusuk mata kanan Yudas hingga buta. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib. Tak ada keterangan seperti itu dalam kitab ini.
Kondisi mata Dajjal ketika lahir hanya disebut dalam sebuah hadis dhaif, bahwa figur Dajjal ketika masih anak-anak memanglah sudah buta sebelah matanya. Poin ketiga, dalam Injil Barnabas sama sekali tak ada keterangan bahwa pendeta Sanhedrin memakan daging ataupun meminum darah Yudas yang mereka kira sebagai Yesus. Tak pernah ada kisah semacam itu pula dalam Alkitabnya umat Kristen. Kemudian tentang istilah holy water, itu adalah sebutan untuk air suci yang digunakan saat pembaptisan dan juga tradisi pemberkatan dalam agama Kristen. Jadi sama sekali bukanlah tentang darah Yesus. Poin keempat, bukti bahwa Yudas telah menjadi Yesus adalah tulisan Inri pada tiang salib. Entah berdasarkan literatur kredibel mana pernyataan ini dibuat, tapi yang jelas definisi umum dari frase Inri adalah huruf-huruf singkatan dari kata-kata Latin berikut ini, yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sama sekali bukan tentang jelmaan. Poin kelima, dikatakan bahwa saat sekarat di tiang salib, Yudas melihat Yesus diangkat ke langit. Padahal menurut Injil Barnabas bab 215, proses terangkatnya Yesus ke langit terjadi sebelum peristiwa penyaliban. Hal ini mirip dengan keterangan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Sedangkan ketika Yudas berteriak, Eli Eli lama sabachthani, atau Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkanku, ada di Injil Barnabas bab 217. Selanjutnya perlu diketahui ya pemirsa, dalam Injil Barnabas, setelah Yudas dibunuh di tiang salib, Yudas benar-benar mati tanpa bangkit kembali. Hanya saja mayatnya dikatakan hilang karena dicuri oleh murid-murid Yesus lainnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan Injil yang diyakini oleh umat Kristen, yang mana dikatakan bahwa Yudas menyesal telah berkhianat, lalu ia mati karena gantung diri. Jika yang disalib bukanlah Yudas, bukan pula Nabi Isa atau Yesus, maka pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang disalib menurut catatan sejarah Islam? Terkait hal ini, tidak ada penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW mengenai siapa nama orang yang disalib. Tapi terdapat sejumlah riwayat dan hanya ada satu riwayat yang sahih berdasarkan penilaian Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa orang yang disalib menggantikan Nabi Isa adalah orang yang soleh, bukan orang yang jahat. Bahkan orang tersebut termasuk manusia yang dijamin surga oleh Nabi Isa. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas berikut. Ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu di rumah persembunyian ada 12 lelaki Hawariyun. Kemudian Nabi Isa mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku. Kelak dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Saya, katanya. Duduk, kata Nabi Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu kembali angkat tangan. Saya. Nabi Isa tetap menyuruh untuk kembali duduk. Ini berlangsung sampai 3 kali. Pada kesempatan ketiga, kembali pemuda ini angkat tangan. Saya. Lalu Nabi Isa mengatakan, baik, kalau begitu kamulah orangnya. Kemudian orang tadi diserupakan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri terangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Selanjutnya datanglah orang Yahudi. Mereka langsung menangkap orang tadi dan langsung menyalib serta membunuhnya. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Ishaq mengatakan orang yang disalib dan diserupakan Nabi Isa tadi bernama Sarjis. Hal ini berdasarkan kisah dari mu'alaf Nasrani yang menemui Ibnu Ishaq. Sedangkan terkait Yudas, dia menjelaskan
Yudaslah yang menunjukkan yang mana Isa Al-Masih di antara belasan orang Hawariyun. Setelah peristiwa penangkapan itu, Yudas menyesali perbuatannya. Lalu ia menggantung dirinya dengan tali tambang hingga mati. Dia adalah orang yang terkutuk di kalangan orang-orang Nasrani. Padahal sebelumnya dia termasuk salah seorang sahabat Nabi Isa. Demikianlah Ibnu Katsir mengutip penjelasan Ibnu Ishaq. Pemirsa beriman, berdasarkan riwayat tersebut kita dapati ada kesamaan tentang bagaimana kematian Yudas menurut versi Kristen dengan Islam. Namun, yang perlu diingat, sejarah semacam ini tidak mendesak untuk diketahui oleh umat muslim. Dalam arti tidak mengapa jika tidak mengetahui siapa hakikatnya nama orang yang disalib menggantikan Nabi Isa. Karena pada intinya, kita muslim hanya diwajibkan meyakini bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam, melainkan orang yang diserupakan wajah beliau. Pemirsa beriman, sebagaimana pembahasan yang sudah kami ulas di episode sebelumnya, klaim Muhammad Isa Daud tentang Samiri ataupun Yudas sama dengan Al-Masih Ad-Dajjal sebenarnya banyak ditentang oleh para ulama. Klaim tersebut sama sekali tak ada dalam Injil Barnabas. Tak heran jika ulama perbandingan agama sekelas Ahmad Didat dan juga Dr. Zakir Naik pernah mengatakan bahwa kaum muslimin hanya akan buang-buang waktu jika berdebat dengan Kristen menggunakan Injil Barnabas. Umat Kristen sama sekali tidak mengakui Injil aneh tersebut. Jika pemirsa berminat, silahkan Anda tonton ceramah dua ulama ini pada video berikut. Sebagai bagian dari umat muslim, kami justru tertarik untuk membaca dengan teliti apa sajakah esensi pesan Injil Barnabas. Sejauh yang kami temukan di dalam kitab ini, begitu banyak kisah penyimpangan terhadap dua figur nabi yang selama ini kita muliakan. Salah satunya adalah Yesus menyangkal bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Malahan, justru Nabi Muhammad yang disebut sebagai Mesias. Padahal menurut Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah Mesias sesungguhnya, bukan Nabi Muhammad, apalagi Yudas Iskariot. Kalau boleh kami mengingatkan, apabila saudara-saudara muslim saat ini cenderung mengatakan kepada publik bahwa Yesus itu Al-Masih Ad-Dajjal, sungguh kita telah melanggar larangan Allah agar tidak memaki sesembahan umat agama lain. Setelah mengetahui kebenaran bahwa Yesus bukanlah Dajjal, adalah wajib bagi kita untuk tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, apalagi menyembunyikan realita kebenaran itu. Baiklah pemirsa, kami rasa cukup sekian serial video Al-Masih. Jika selama penyampaian materi video ada khilaf kata, itu murni kesalahan kami. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.